Wabarakatuh. Selamat pagi, salam jumpa kembali bersama saya Bapak Suparjo. Hari ini kita akan membahas tentang pendidikan agama Islam kelas. Baik, untuk pelajaran yang pertama yaitu memahami Al-Quran Surah At-Tin. Dalam hal ini menjelaskan tentang manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia. Allah menciptakannya dengan bentuk jasmani yang indah. Allah juga membekali manusia dengan akal dan pikiran agar mereka dapat menggunakannya untuk kebaikan. Jika ada manusia yang menggunakan akalnya untuk kejahatan, ia akan menjadi manusia yang hina. Apapun bentuk jasmani kita, sudah seharusnya kita syukuri. Anggota tubuh pemberian Allah ini hendaknya kita gunakan untuk kebaikan. Apalagi kita sudah dibekali akal pikiran yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Penjelasan tentang memahami surah At-Tin. Submateri yang pertama yaitu tentang membaca surah At-Tin. Surah At-Tin termasuk dalam kelompok surah Makkiyah, yaitu surah yang diwahyukan Allah sebelum Nabi Muhammad hijrah. Surah At-Tin terletak pada juz ke-30 dan merupakan surah yang ke-95. Surah ini terdiri dari 8 ayat. Baik, sebelum ini kita coba untuk membaca surah At-Tin. Sebelum membaca terlebih dahulu kita baca ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Bagaimana anak-anak? Bisa kalian membaca? Semoga dengan Bapak membaca surah At-Tin tersebut kalian dapat menirukannya dengan baik sesuai dengan makhrujul huruf dan tajwid yang ada. Baik, selanjutnya yaitu submateri yang kedua, menulis surah At-Tin. Coba kalian amati lafal surah At-Tin dengan cermat dan perhatikanlah tulisannya ayat per ayatnya. Bagaimana bentuk penulisan huruf hijaiyah dalam setiap ayat tersebut. Kemudian cermatilah setiap perubahan bentuk hurufnya, baik ketika berada di depan, di tengah, maupun di belakang. Sekarang, coba kita mari berlatih menulis surah At-Tin dengan benar. Kemudian kita mulai dari ayat yang pertama, yaitu Wat-tini waz-zaitun. Nah, ini kita tulis ayat di atas itu dengan pelan-pelan, dengan memperhatikan bentuk hurufnya. Huruf apa saja yang berubah bentuknya dan huruf apa saja yang tidak dapat menyambung huruf di depan. Dan ingat dengan baik huruf yang harus berubah bentuk dengan yang tidak berubah bentuk. Nah, kemudian setelah lancar menulis ayat yang pertama dan ingat perubahan bentuknya, sekarang kita mulai menulis ayat yang kedua. Waturisin. Kemudian mulailah menulis yang kedua, ayat yang kedua dengan hati-hati. Perhatikan dengan cermat bagaimana lekukan bentuk hurufnya, jumlah titiknya, dan penempatan harokat sesuai dengan bunyi lafalnya. Cermatilah bagaimana perubahan bentuk hurufnya ketika bersambung dengan huruf yang lain. Mudah bukan menulis kalimat dalam surah At-Tin?
Nah, kemudian setelah kamu dapat menulis kedua ayat tersebut dengan benar, lanjutkanlah dengan ayat yang ketiga dan seterusnya. Nah, lakukanlah ini dengan cermat seperti ketika menulis ayat pertama dan kedua. Jika sudah selesai, mintalah gurumu mengoreksi tulisanmu. Selamat, kalian dipersilakan untuk mencoba menulis surah At. Kemudian yang ketiga, materi yang ketiga, makna kandungan surah At. Di sini jelaskan bahwa surah At-Tin mengandung pesan-pesan yang sangat penting bagi manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna bentuk. Allah juga mengingatkan bahwa banyak manusia yang menjadi makhluk yang hina karena perilaku mereka yang tercela. Allah hanya memberikan pahala kepada orang yang beriman dan berbuat kebaikan. Marilah kita pahami arti dan makna setiap ayat. Yang pertama, menjelaskan Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Sumpah menunjukkan kesungguhan Allah di dalam memberikan peringatan kepada manusia. Ayat ini ditujukan kepada bangsa Arab waktu itu. Buah tin dan buah zaitun merupakan tanaman yang paling banyak dikenal di wilayah Arab. Dengan begitu, mereka bisa memahami makna sumpah Allah. Ayat yang kedua merupakan sumpah Allah juga yang menggunakan nama gunung, yaitu Gunung Sinai. Gunung Sinai adalah tempat ketika Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah berupa kitab Taurat. Kemudian ayat yang ketiga ini juga masih menjelaskan tentang sumpah Allah yang menggunakan nama kota Mekah yang dijamin keamanannya oleh Allah. Kota Mekah adalah kota yang mulia karena sebagai kota kelahiran Nabi Muhammad dan tempat Ka'bah atau Baitullah. Keempat nama yang digunakan sebagai sumpah Allah yaitu buah tin, buah zaitun, Gunung Sinai, dan kota Mekah adalah nama-nama yang sudah dikenal masyarakat Arab. Hal ini untuk memberikan penegasan kepada kaum Quraisy bahwa mereka sedang diingatkan oleh Allah agar menjadi manusia yang mulia. Kemudian ayat yang keempat menerangkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sempurna. Melalui ayat ini Allah mengingatkan kepada manusia agar senantiasa bersyukur kepada Allah. Bentuk tubuh yang sempurna harus disyukuri dengan cara menggunakannya untuk kebaikan. Ayat yang kelima merupakan peringatan dari Allah bahwa meskipun manusia memiliki bentuk yang sempurna, dia dapat menjadi manusia yang rendah. Manusia yang tidak menyadari kesempurnaannya sebagai makhluk akan mudah dipengaruhi oleh hawa nafsu yang menyebabkan perbuatan jahat. Kejahatan dan kemaksiatan itulah yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam kegelapan. Ayat yang keenam menjelaskan bahwa manusia yang tidak jatuh dalam kehinaan adalah mereka yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Mereka ini akan diberikan oleh Allah pahala yang tiada terkira. Dengan demikian, keimanan dan amal soleh dapat meningkatkan derajat manusia. Kejahatan dan kemaksiatan dapat merendahkan martabat manusia. Kemudian ayat yang ketujuh ini ditujukan kepada orang-orang yang tidak mau beriman dan mengerjakan kebaikan. Mengapa mereka tidak mempercayai hari pembalasan? Padahal Allah sudah memberikan keterangan dan bukti yang. Kemudian ayat yang terakhir atau yang ke-8 ini menyatakan dengan pertanyaan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Adil dalam memberikan pembalasan. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan memperbanyak amal kebaikan akan mendapatkan pahala yang baik. Sebaliknya, orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan kejahatan bagi mereka tempat yang hina
baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan arti dari surah At-Tin di atas, kandungan maknanya dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Yang kedua, manusia dapat jatuh menjadi makhluk yang hina karena perbuatannya sendiri. Yang ketiga, Allah memuliakan dan memberikan pahala berlipat ganda kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan. Dan yang terakhir, orang-orang yang tidak mempercayai atau mendustakan Allah akan mendapatkan pembalasan pada hari kiamat. Demikian, kurang lebih terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.